Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Megantoro, NIM 1101228462, kelas S1 TTX 46 TJ2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pembahasan mengenai Java sebagai tugas besar pemrograman. Yang pertama, untuk pokok bahasanya, saya ingin membahas tentang pengenalan Java. Java adalah bahasa pemrograman yang bersifat objek berbasis kelas dan dirancang untuk memberikan portabilitas yang tinggi. Dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 1945. Java telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa konsep dan fitur kunci dalam Java. Yang pertama, ada platform independensi. Jika dikembangkan dengan prinsip Write Once, Run Anywhere atau WORA, yang berarti kode Java dapat ditulis sekali dan dijalankan di berbagai platform tanpa perlu mengubah kodenya. Ini dicapai dengan menggunakan Java Virtual Machine atau JVM yang menerjemahkan kode Java ke dalam instruksi yang dapat dijalankan oleh mesin yang bersifat independen dari arsitektur fisik. Yang kedua, ada Object Oriented Programming atau OOP. Java adalah bahasa pemrograman yang bersifat objek, berarti program Java terdiri dari objek-objek yang berinteraksi satu sama lain. Konsep OOP seperti enkapsulasi, pewarisan atau inheritance, dan polymorphisme mendukung pembuatan program yang terstruktur dan mudah dimengerti. Yang ketiga, ada kelas dan objek. Program Java terdiri dari kelas yang berfungsi sebagai blueprint atau tempat untuk menciptakan objek. Objek adalah instance dari suatu kelas dan memiliki atribut, variabel, serta metode atau fungsi. Yang keempat, ada sintaks sederhana dan jelas. Java didesain dengan sintaks yang mirip dengan C++, sehingga mudah dipahami bagi programmer yang sudah menguasai bahasa tersebut. Namun Java juga menghilangkan beberapa fitur kompleks dari C++ untuk meningkatkan kejelasan dan keamanan. Yang kelima, ada garbage collection. Java memiliki sistem pengolahan memoris otomatis atau garbage collection yang mengelola alokasi dan realokasi memori secara otomatis. Ini membantu menghindari kebocoran memori dan membuat pengembangan lebih aman. Yang keenam, ada keamanan. Java memiliki fitur keamanan yang memungkinkan eksekusi kode Java dalam lingkungan terisolasi atau sandbox. Ini membantu mencegah eksekusi kode yang berbahaya atau tidak aman. Yang ketujuh, ada multi-threading. Java mendukung pemrograman multi-threading yang memungkinkan eksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Ini bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi yang berjalan di lingkungan dengan banyak prosesor. Yang kedelapan, ada library kaya fungsi, Rich Standard Library. Java dilengkapi dengan kumpulan pustaka standar atau standard library yang kaya fitur yang menyediakan beberapa fungsi dan alat yang digunakan untuk membangun aplikasi. Java telah digunakan dalam berbagai jenis pengembangan perangkat lunak termasuk pengembangan aplikasi desktop, perangkat lunak server, perangkat lunak mobile atau Android, dan pengembangan perangkat lunak web melalui teknologi seperti Java Server Page atau JSP dan Servlets. Keberlanjutan dan popularitas Java dalam industri perangkat lunak membuatnya menjadi salah satu bahasa pemrograman yang relevan dan penting hingga saat ini. Baik, saya menuju ke pembahasan yang kedua mengenai operasi kondisional dan pengulangan Java. Operasi kondisional digunakan untuk mengontrol alur program berdasarkan kondisi tertentu di Java. Operasi kondisional paling umum menggunakan if, else if, dan else. Berikut adalah contoh penggunaan operasi kondisional. Yang pertama, ini statement dari if. Pertama, kita inisialisasi nilai sama dengan 75. Lalu jika
untuk pemrogramannya if kurung buka nilai lebih besar sama dengan 60 kurung tutup. Sistem out print length-nya tertuliskan lulus. Untuk penjelasannya, ketika nilai lebih dari 60 dan kita menuliskan inisiasi nilainya 75, dan jika nilainya lebih dari 60 dan akan di print lulus, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada if else statement. Inisiasi nilai sama dengan 45. If kurung buka nilai kurang lebih sama dengan 60, sistem out print length-nya lulus. Else kurung buka sistem out print length tidak lulus. Jadi ketika jika nilainya lebih dari 60 dan akan di print lulus, dan ada tindakan lainnya atau else dan akan memprintnya tidak lulus, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada else if statement. Nah, ini untuk pilihannya lebih banyak ya. Jadi inisiasi nilai 75, jika nilainya 90, print length-nya akan A. Atau jika nilainya lebih dari 80, sistem print length-nya akan menuliskan B. Lalu else if nilai 70 atau jika nilai lainnya itu 70, maka akan di print in-nya yaitu dengan huruf C. Dan lainnya akan di print length jika di bawah 70 akan di print in-nya dengan huruf D, seperti itu. Oke, selanjutnya pengulangan looping dalam Java. Pengulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Java mendukung beberapa jenis pengulangan, antara lain for loop, for inisiasi i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus, dan sistem akan print in iterasi ke plus ditambah i. I-nya itu didapat dari inisialisasi yang i kurang dari 5, seperti itu. Selanjutnya ada while loop. Di sini inisialisasi i sama dengan 0 while i kurang dari 5, dan akan di sistem akan mengeprint iterasi ke plus i. Plus i-nya didapat dari i kurang dari 5, seperti itu. Selanjutnya ada do while loop. Inisialisasi i sama dengan 0, do yaitu melakukannya do while. Jadi kita melakukannya ketika kondisi seperti apa gitu. Do while ini kita melakukan pengeprintan yaitu sistem print in-nya iterasi ke plus 1 dengan kondisi i plus plus ketika kondisi i kurang dari 5, seperti itu. Lalu for range loop untuk iterasi melalui elemen-elemen array atau collection. Ya, ini lebih kompleks, yaitu inisialisasi loop untuk inisialisasi angka sama dengan kurung buka 1, 2, 3, 4, 5 for inisialisasi nilai titik 2 angka, sistem print length-nya nilai, lalu plus nilai kurung tutup. Seperti itu untuk penjelasannya. Lalu break dan continue. Break digunakan untuk menghentikan eksekusi pengulangan, sedangkan continue digunakan untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya. Oke, yang pertama Java for inisialisasi i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Jika i sama dengan 5, lalu di sana dituliskan break atau menghentikan pengulangan jika i sama dengan 5. Lalu jika i persen 2 sama dengan 0, dan dia akan continue
atau melanjutkan ke iterasi berikutnya, melewati iterasi jika I adalah bilangan genap. Print in-nya kita akan nge-print nilai dengan plus 1 seperti itu. Dengan operasi kondisional dan pengulangan, Anda dapat mengontrol alur eksekusi program dan melakukan tugas-tugas yang memerlukan iterasi atau keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Baik, yang terakhir saya ingin membahas mengenai bahasan array dan operasi metrik Java. Array dan operasi metrik adalah konsep dasar dalam pemrograman Java yang sering digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data. Berikut adalah beberapa informasi dasar mengenai array dan operasi matriks dalam Java. Yang pertama, array. Yang pertama kita mendeklarasikan dan inisialisasi. Deklarasi array yaitu dengan tipe data, nama arraynya apa. Lalu inisialisasi array, tipe data, nama array sama dengan new tipe data. Lalu ukuran arraynya mau yang seperti apa dan bagaimana. Yang kedua ada inisialisasi dengan nilai awal. Tipe data kurung kurawal besar, nama array sama dengan kurung bukan nilai 1, nilai 2, nilai 3. Lalu yang ketiga ada akses dan manipulasi elemen array. Yang pertama untuk mengakses elemen array, kita melakukan nilai sama dengan nama array kurung kurawal indeks titik 2, lalu mengubah nilai elemen array dengan cara nama underscore array kurung kurawal indeks sama dengan nilai underscore baru. Lalu untuk iterasi array, yang pertama for tipe garis bawah data elemen titik 2 nama array, dan ini untuk melakukan sesuatu dengan elemen. Lalu operasi matriks, deklarasi dan inisialisasi matriks, kita melakukan dengan tipe data kurung buka 2 kali nama matriks sama dengan new tipe data baris kolom. Inisialisasi matriks dengan nilai awal, kita dengan cara melakukannya tipe data kurung kurawal 2 kali nama matriks sama dengan kurung buka nilai kurung buka dan kurung buka lagi nilai 1, nilai 2, lalu ada nilai 3 dan nilai 4. Lalu untuk mengakses dan manipulasi elemen matriks, yaitu nilai sama dengan nama matriks baris kolom untuk mengakses elemen matriks. Lalu selanjutnya ada nama matriks baris kolom sama dengan nilai baru, yaitu untuk mengubah nilai elemen matriks. Selanjutnya ada operasi metrik dasar, penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita asumsikan matriks A dan matriks B dengan ukuran yang sama ya. Lalu kita melakukan for inisialisasi I sama dengan 0, I kurang dari baris, I plus plus. For inisialisasi J sama dengan 0, J kurang dari kolom, J plus plus. Hasil IJ sama dengan matriks AIJ plus matriks BIJ. Lalu transform metrik. Asumsikan matriks dengan ukuran M kali N. For inisialisasi I sama dengan 0, I kurang dari M, I plus plus. For inisialisasi J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Matriks transposnya JI sama dengan matriks IJ, seperti itu. Itu adalah dasar-dasar array dan operasi matriks dalam pemrograman Java. Anda dapat menggabungkan konsep-konsep ini untuk menangani data dalam bentuk matriks dengan lebih efisien. Baik, yang terakhir perkalian matriks. Asumsikan matriks dengan ukuran M kali N dan matriks B dengan ukuran sebagai berikut. For inisialisasi I sama dengan 0, I kurang dari M, I plus plus. For inisialisasi J sama dengan 0, J kurang dari P, J plus plus. For inisialisasi K sama dengan 0, K kurang dari N, K plus plus. Hasilnya IJ lebih sama dengan matriks AIJ dikali matriks B KJ. Baik, untuk pembahasannya sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.